Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Nah, yang di Jakarta Anda bisa mendengarkan di 104,2 MSRI FM. Atau Anda juga bisa menonton kami melalui streaming YouTube channel Berita KBR. Dan juga kita disiarkan melalui live streaming website kbr.id. Baik, dan kita juga masih bersama Mas Arif Rahman dari Yayasan AIDS Indonesia. Kemudian ada Mbak Puspita Rini Wulandari, aktivis mahasiswa UNJ. Baik, dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih soal terkait tema kita yaitu kerentanan anak terhadap HIV dan kekerasan, kita sudah tersambung juga dengan salah satu penelpon, ada Jimmy di Durensawit. Halo, selamat pagi Jimmy. Selamat pagi. Ya, silakan Jimmy. Ya, mau nanya aja nih terkait dengan HIV pada anak itu. Ini aja Mas mau nanya, ketika apa anak itu bisa kena HIV dari mana sih? Source-nya dari mana, dan ada nggak sih tindakan preventifnya gitu untuk mencegah hal itu gitu? Itu aja sih Pak. Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jimmy, langsung aja dijawab kali ya Mas Arif. Oke. Anak kan tadi 0 sampai 17 tahun ya. Nah, kalau misalnya kita melihat kalau anak di bawah belasan tahun itu mungkin kemungkinan akan tertular dari orang tuanya gitu. Tapi kalau misalnya sudah belasan tahun itu banyak yang sudah melakukan perilaku berisiko. Dan itu ketahuannya sebenarnya biasanya setelah usianya di atas anak gitu. Karena kan dia butuh masa ininya sekitar 3 sampai 5 tahun gitu. Tapi kalau misalnya memang orang tuanya sudah salah satu orang tuanya sudah ODA gitu ya, orang dengan HIV dan AIDS, itu anaknya langsung coba untuk diperiksa. Biasanya seperti itu. Yang seperti saya bilang tadi, baru bisa diperiksa setelah 6 bulan setelah kelahiran gitu. Gitu. Tapi kan biasanya banyak yang terjadi ini orang tuanya misalnya ayahnya meninggal, nggak diketahui statusnya nih, tahu-tahu sakit meninggal HIV. Nah di situ biasanya diperiksa tuh istri dan anaknya. Nah di situ baru ketahuan. Itu bisa terjadi. Kayak bentuk tracing gitu ya. Tuh, bentuk COVID. tracing. Seperti kayak COVID gitu. Banyak yang seperti itu, banyak terjadi. Kalau di bawah belasan tahun, tapi kalau sudah di atas belasan tahun itu biasanya sudah melakukan aktivitas yang berperilaku resiko. Oke. Jadi sebenarnya kalau orang tua atau salah satunya gitu ya, kedua orang tuanya atau salah satunya itu dengan HIV AIDS atau ODA gitu ya, apakah anak ini udah pasti? Enggak. Potensinya seperti apa? Jadi gini, misalnya ibunya HIV nih, hamil. Kalau misalnya kita tahu dari awal ibunya HIV dalam keadaan hamil, anaknya itu kemungkinan untuk tidak HIV-nya besar. Dengan treatment yang baik, dengan cara persalinan yang sesuai dengan prosedur, anak itu bisa bebas HIV. Bahkan misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang HIV dan AIDS misalnya ya, atau sebaliknya, itu salah satu dari antara mereka bisa nggak tertular dengan prosedur yang ada gitu. Jadi semua bisa kalau misalnya kita ketahui status kita lebih awal. Oke. Gitu. Itu sebagai langkah preventif juga kan ya. Preventif. Yang sudah dilakukan. Nah, mungkin dari Mbak Rini di sini sudah siap menambahkan juga nih apa nih dari pertanyaannya Jimmy tadi di Durensawit. Tertularnya ya, kenapa ya? Iya. Mungkin yang aku tahu nih, tertular HIV anak itu tuh karena dari dalam kandungan ibunya ya Mas ya. Karena nanti kan saya jelasin sedikit. Oke. Itu setahu saya karena darah orang tua ibunya mengalir ke anaknya itu melalui plasenta kan ya. Terus juga karena air susu ibu juga yang dikonsumsi sama sang bayi gitu Mas. Oke. Nah, tapi kan potensinya tadi risikonya nggak pasti gitu ya. Betul. Jadi anak dalam kandungan itu belum tentu tertular HIV dan AIDS. Yang berpotensi menularkan HIV dan AIDS adalah proses persalinan. Gitu. Jadi plasenta itu kok bisa gitu ya? Kan darah ibunya masuk ke darah anaknya dong. Iya. Jadi plasenta itu memang ciptaan Tuhan luar biasa ya.
dia tidak bisa menahan asap rokok, dia tidak bisa menahan minuman alkohol. Jadi kalau misalnya ibunya mabok, ibunya narkoba, anaknya juga ikut narkoba dalam perut. Tapi beberapa penyakit, bakteri dan virus itu tertahan sama plasenta. Gitu. Kalau plasentanya kualitas nggak berhasil tembus gitu ya? Nggak tembus. Nah, proses penularannya itu terjadi pada saat proses lahiran. Nah, bagi kakak-kakak yang sudah pernah melahirkan, proses lahiran normal itu membutuhkan kurang lebih 8-16 jam prosesnya. Dari bukan 1 sampai berapa gitu ya? Iya. Nah, di situ betul, di situ ada gesekan apa segala macam. Nah, itu adalah proses yang berpotensi besar menularkan virus HIV ke dalam anaknya gitu. Iya, jadi kan HIV itu masuk dari luka ya. Gitu. HIV masuk dari luka, darah ibunya kena luka masuk terus kena anaknya gitu kan. Itu yang bisa terjadi. Makanya saya bilang ibunya HIV, anaknya bisa bebas HIV kalau misalnya treatmentnya baik, minum ARV-nya minum obatnya teratur, terus saat proses lahirannya nggak lama, 7 menit gitu misalnya ya. Karena jadi proses gesekan-gesekan itu tidak terjadi lebih intens ya. Betul. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ibu hamil belum tentu anaknya HIV. Makanya tahu statusnya dari awal. Betul. Gitu. Itu yang paling penting ya. Karena kampanye kita ketahui statusmu. Harus tahu dari awal. Ketahui statusmu dari awal. Ini treatmentnya harus benar-benar dilakukan yang terbaik ya. Kalau untuk yang sedang mengandung atau hamil, terutama pada orang tua atau ibu yang dengan HIV/AIDS. Tadi di awal aku juga menarik sih, maksudnya ini kan Mas Arief ya, Mas Arief ini di Yayasan AIDS, kemudian sempat mendapatkan stigma juga pada waktu perkenalan. Betul. Langsung memicingkan sampai mata. Sekarang. Sampai sekarang. Nah, selain stigma ada juga diskriminasi. Ini kan kaitannya kan erat banget nih antara stigma, diskriminasi ya kan. Nah, seperti apa sih sebenarnya diskriminasi yang dialami selain tadi pada saat kenalan terus jadi kita jadi gitu. Kalau itu kan stigma ya, belum ada tindakan. Ya. Kalau stigma kan belum ada tindakan. Yang ada tindakan kan diskriminasi sudah ada tindakan dong. Pernah juga ngalamin? Kita punya relawan ada lebih dari 1.000 ya. Dan rata-rata relawan kita itu memiliki cerita masing-masing gitu. Walaupun relawan kita nggak semuanya HIV ya. Dan relawan kita yang salah satunya HIV cerita gitu. Saya diberhentikan dari kerjaan karena kantor saya tahu saya HIV. Itu adalah bagian diskriminasi yang luar biasa sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngobrol begini aja nggak akan nular, gitu. Dan HIV itu bukan virus yang menular kalau kita tidak melakukan perilaku berisiko itu, gitu. Itu diskriminasi yang sangat nyata. Itu kalau misalnya pekerja, kalau misalnya lingkungan rumah gitu misalnya, ketahui nih tetangga kita, kalau tetangga kita tahu kita HIV, itu pasti dikucilin. Gitu, jangan main sama dia, sampai ya kurang lebih kayak gitu deh. Bener, itu perlakuannya benar-benar malahan semakin bikin ini ya, anak-anak jadi makin down gitu ya. Anak sekolah juga sama seperti yang terjadi di Sumatera Utara beberapa tahun yang lalu gitu kan, yang anaknya HIV dikeluarin dari sekolahnya, tidak dapat pendidikan yang seharusnya wajib gitu dari pemerintah, tuh nggak ada yang mau nerima. Itu kan satu hal yang diskriminatif ya. Dan itu bahaya buat masa depan bangsa. Iya. Wah, udah ditandain lagi nama produser kami ya. Untuk jeda iklan. Sebenarnya aku juga penasaran nih sebenarnya terkait tema kita hari ini, bukan hanya ngomongin soal HIV anak gitu ya, pada anak, tapi juga soal kekerasan tadi. Iya, sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan tadi juga sudah dijelaskan kan. Kemudian penyebab kekerasan yang masih terjadi hingga saat ini sebenarnya apa sih? Apakah karena faktor kesadaran di masyarakat, emang karena kebijakannya masih kurang tegas atau seperti apa? Kita akan bahas selanjutnya, oke? Dan saya juga akan bacakan beberapa komentar yang sudah masuk melalui YouTube maupun WhatsApp di nomor 081211888181. Dan untuk Anda yang ingin telepon kami bebas pulsa di 0800 245 7893.